Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Kita bersyukur hari ini kita boleh melewati bulan Mei dan kita memasuki bulan Juni. Sungguh berkat Tuhan luar biasa dalam hidup kita. Mari kita datang kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur Engkau boleh memberkati kami sampai saat ini. Kami juga bersyukur kami boleh melewati bulan Mei dan hari ini kami memasuki bulan Juni. Kami percaya Engkau yang menjaga, Engkau yang memelihara kami di bulan Mei, yang juga akan menjaga dan memelihara kami di bulan Juni ini. Kami berdoa, sebentar kami juga akan membaca firman-Mu, biarlah firman-Mu ini juga boleh menolong kami, untuk kami boleh mengerti apa yang harus kami lakukan di dalam hidup kami. Allah Roh Kudus pimpin kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ayat firman Tuhan terambil dari Injil Matius pasal yang ke-18 ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-5. Siapa yang terbesar dalam kerajaan surga? Pada waktu itu datanglah murid-murid itu kepada Yesus dan bertanya, "Siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga?" Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Lalu berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Dan barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku." Amin. Demikianlah firman Tuhan. Mari kita merenungkannya. Bapak Ibu Saudara, di dalam budaya Indonesia, dianggap seperti anak kecil adalah hal yang memalukan, bukan? Sebab anak kecil biasanya diasosiasikan dengan sifat yang dipersepsi negatif. Cengeng, maunya yang mudah, manja, lemah, tidak independen, dan banyak lagi. Persepsi ini berlaku di semua bidang kehidupan, mulai dari pekerjaan, keluarga, bahkan gereja, dan pelayanan. Dianggap sebagai anak kecil, tidak semua orang menyukainya. Tetapi saudara, kalau kita melihat pada bacaan kita hari ini, ketika salah seorang murid bertanya siapakah yang terbesar, Yesus justru memberikan contoh anak kecil. Dikatakan saudara di dalam ayat ini, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga." Saudara, kenapa Yesus mengambil anak kecil ini sebagai contoh? Nah saudara, sebagaimana yang kita tahu, hal ini mengingatkan kita bahwa kerajaan surga berbeda dengan kerajaan dunia. Kalau dunia, seseorang supaya dia kelihatan besar, dia akan melakukan hal-hal yang tidak dilakukan oleh anak kecil. Tapi firman Tuhan justru mengingatkan, sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Kalau dunia ukurannya yang merendahkan diri seperti anak kecil, ya
lewat saudara. Tidak mungkin mereka akan bisa memimpin. Tapi itulah cara Tuhan. Mungkin kita juga ingat ya. Semakin orang meninggikan diri, Tuhan semakin tidak suka. Barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Satu perbedaan-perbedaan yang menarik saudara yang di sini diungkapkan oleh Tuhan Yesus, yang sangat berbeda sekali dengan cara pandang dunia ketika seseorang ingin terlihat besar. Yang tentunya hal ini mengingatkan kita untuk kita saudara, belajar rendah hati. Kalau bisa kita ingin menjadi yang terbesar dalam jabatan, harta, prestasi, kehormatan, kepintaran. Namun menghindar menjadi yang terkecil. Murid-murid Tuhan pun tidak luput dari ambisi ingin posisi tertinggi dalam kerajaan surga, di mana mereka menganggap kerajaan surga itu suatu kerajaan yang dipimpin oleh Tuhan Yesus sebagai raja. Maka paling tidak sebagai pengikutnya, murid-murid pasti mendapatkan jabatan. Pertanyaan tentang siapakah murid Tuhan yang akan menduduki posisi tertinggi di antara mereka memenuhi pikiran mereka. Tetapi justru jawaban Tuhan itu di luar dugaan. Ia menjadikan seorang anak kecil sebagai contoh. Apa syarat yang Tuhan ajukan bagi murid yang mau menjadi yang terbesar? Yang pertama dikatakan harus mengalami pertobatan sejati. Hari ini banyak orang Kristen KTP. Artinya apa? Kristen tanpa pertobatan. Saudara, kalau kita tidak bertobat, tidak meninggalkan cara kehidupan yang lama, kita gak akan bisa saudara melihat karya Allah, pekerjaan Allah di dalamnya. Pertobatan sejati adalah syarat utama untuk memasuki kerajaan surga. Tanpanya seseorang tidak mampu mengerti kebenaran yang ilahi. Hal ini membuktikan bahwa ia belum mengalami kelahiran kembali di dalam roh. Nah, ini sangat penting sekali saudara kita mengalami pertobatan. Nah, mungkin hari ini bagaimana dengan kita? Sudahkah kita mengalami pertobatan secara pribadi? Yang kedua, harus bersedia merendahkan diri. Merendahkan diri guna memberitakan Injil hendaknya dijadikan dasar pelayanan. Artinya menanggalkan prinsip siapa kamu, siapa aku. Tidak mungkin menjangkau mereka yang terhilang tanpa penanggalan kesombongan diri. Kerelaan pergi memberitakan Injil kepada mereka yang terhilang. Hanya orang yang sedia menjadi kecil, yang tahu menghargai arti satu jiwa tersesat dibandingkan 99 yang tidak. Ada banyak orang kadang sulit untuk memberitakan Injil. Ada banyak orang berkata orangnya sulit untuk diberitakan Injil. Tapi seringkali sebenarnya yang sulit bukan pendengarnya saudara, tapi kita sebagai penyampai. Tidak memiliki hati, tidak memiliki kerinduan, tidak memiliki kesadaran, dan tidak peduli. Nah saudara, tentunya hal ini yang bisa menjadi salah satu penghambat di dalam kita melayani. Tapi bersyukur hari ini kita diingatkan untuk kita mau melakukan dan merendahkan hati kita. Yang ketiga saudara, orang yang sudah diterima Tuhan apa adanya harus menerima mereka yang terhilang. Hendaklah kita mengulurkan tangan dan menyambut dengan tulus setiap orang agar mereka datang ke persekutuan umat Tuhan tanpa membeda-bedakan status sosial, kekayaan, dan kemampuan. Orang besar adalah orang yang rela menjadi kecil dan tajam melihat arti dari hal-hal kecil. Hari ini kita diingatkan bahwa mari saudara belajar merendahkan hati, merendahkan ego kita, dan melihat pekerjaan Tuhan yang lebih besar. Mari kita taat dan tetap setia kepada Tuhan. Dan barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur ketika Engkau boleh mengingatkan kami hari ini bahwa kami harus belajar kembali rendah hati. Kami sadar belajar rendah hati bukan hal yang mudah. Kami punya ego, kami punya kebutuhan untuk diakui yang sering kali
hal ini menghambat kami di dalam melayani. Kami tahu Tuhan, hal ini tidak berkenan di hadapan-Mu. Tolong kami ya Tuhan belajar rendah hati, belajar seperti anak kecil yang terus membutuhkan orang tua. Demikian juga kami membutuhkan Engkau. Tuntun sertai setiap langkah kami, sehingga apa yang kami kerjakan membawa kemuliaan bagi nama-Mu. Berkati setiap kami ya Tuhan di dalam setiap kehidupan kami, di dalam keluarga, di dalam pekerjaan, di dalam gereja, di dalam kami melayani. Ajar kami memiliki kerendahan hati. Kami tahu kalau kami bisa ada sebagaimana kami ada hari ini, itu semua karena kemurahan-Mu. Ya Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.